para jamaah, hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat di malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama syahadah doa. Mudah-mudahan dengan barokah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh almarhum almarhumah orang tua kita yang telah tiada, almarhum almarhumah guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, para kiai, para pemimpin yang telah tiada, mudah-mudahan Allah ampunkan semua dosa-dosanya, Allah terangi kuburnya, amin. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, amin. Dan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini yang memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta segenap para panitia penyelenggara beserta para donatur, mudah-mudahan semuanya ada dalam keridhaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan semua urusan kita, Allah berikan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita, menjadikan kita semua putra-putri kita semua anak-anak yang salih salihah. Allah berikan ketetapan iman dan Islam sehingga kita istiqamah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barakah, dengan afiat, dengan bahagia selamat dunia hatta al-akhirah. Amin ya rabbal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم يا رجال الغيب يا مكشف الغيب، السلام عليكم يا أولياء الله، يا نجبا يا نجبا يا أوتار يا أبدال يا غوث يا سلطان أولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه قدس الله سره العزيز. السلام عليكم يا أرواح المقدسة، السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لرضا الله اليد الفدية الحدرة الهجرين وحبيبنا شفينا كريمنا ذرينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته ولبيته وأمته أجمعين ولجميع الأرواح يا بين وعلى أمتنا والأستاذ المشركين ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فاغفر الله لنا ولهم ودرجتهم بالجنة، اللهم بأسبابهم وبواصلاتهم نسألك البركة. آمين. نسألك البركة، نسألك البركة والشفاعة والكرامة والإجازة والسلامة والعافية في الدين والدنيا حتى الآخرة بجاه النبي ببركة هذا المولد. سر الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ke pasar beli ayam. Cakep. Ini kayaknya belum kompak, nggak tahu ngantuk, nggak tahu lapar ini. Pak, Bu, siap kompak, siap. Siap. Di dalam kaidah usul fikih dikatakan malam yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Perkara tidak ada perkara yang menyempurnakan terhadap perkara wajib terkecuali perkara itu menjadi wajib. Contohnya wudu, salat itu wajib. Wudu untuk menghantarkan salat, maka wudu itu hukumnya adalah wajib. Salat di dalam masjid untuk berjamaah laki-laki, maka ngebangun masjid untuk salat berjamaahnya laki-laki hukumnya wajib. Betul apa betul? Ibu-ibu keluar rumah, anak perawan keluar rumah memakai jilbab nutup aurat, wajib apa tidak? Wajib. Maka suami membelikan jilbab, membelikan baju syari untuk istrinya nutup aurat, hukumnya wajib.
Udah dibeliin bu? Udah belum? Wajib hukumnya anak-anak ngaji, anak-anak pesantren, anak-anak berpendidikan di sekolahin semuanya. Wajib apa tidak? Wajib. Berarti cari nafkah untuk anak istri, mencari nafkah untuk ibadah, untuk mencari ilmu, maka mencari nafkahnya hukumnya Wajib. wajib. Kalau keluar rumah pakai lekbong, keleknya katembong, wajib apa haram? Haram. Berarti kalau suami beliin lekbong, rok mini, baju street mereka cet-cet buat istrinya, hukum itu kurang lebih ada 7, yang masyhur 5. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunnah, yang keempat mubah, yang kelima makruh. Wajib itu apa? Ta'rifnya mayusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Perkara yang akan diberikan pahala kalau dilaksanakan dan akan disiksa kalau ditinggalkan. Contohnya sholat 5 Waktu. contohnya taat sama suami. Kesononya haram. Haram itu mayusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala palihi. Diganjar kalau ditinggalkan, disiksa kalau dilaksanakan. Contohnya melotot sama suami. Ayah nusok melotot ke salaki ayah. Mana jelemana? Haram eta teh mayusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala palihi. Diganjar kalau ditinggalkan, disiksa kalau dilaksanakan. Contohnya nyopet duit salaki. Aya anu sok nyopet duit salaki aya. Mana jelemana? Lah dia Ari nyopet duit salaki dosa apa henteu? Dosa. Ai henteu. Ai. Ngaranna nyopet mah KBG dosa sanajan duit salak. Jek dina keterangan awewe anu sok nyopet duit salaki tara bebeja, ya heuh nyopet tara bebeja. Yang suka ngambil duit suaminya nggak pernah bilang, itu dosanya sama seperti dosa 70.000 maling. Wah sia, betul apa betul? Tapi kalau suami sama istrinya pelit, diam dulu. Kalau suami sama istrinya pelit, duitnya dipakai jalan-jalan dia sama janda, duitnya dipakai nggak bener, duitnya dipakai mancing aja mancing, dipakai buat burung aja kontes, dipakai buat kalau ama bini mah ngasih sehari 100.000, kalau ama artis organ 500.000, 1 juta nggak sayang. Betul apa betul? Maka kalau suami pelit ama bini, duitnya dipakai nggak benar, nyopet duit suami, hukumnya wajib. Hukumnya jadi wajib. Hidup ibu-ibu, hidup ibu-ibu. Hirup modar mah moal ngaji. Betul apa betul? Sekarang sunnah, hukum sunnah itu apa? Mayusabu ala palihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Diganjar kalau dilaksanakan, tidak berdosa kalau ditinggalkan. Contohnya sholat haji, sholat duh, sholat haji, itu sunnah. Kalau mubah, ma la yusabu ala fa'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, tidak diberikan pahala kalau dilaksanakan dan tidak berdosa kalau ditinggalkan. Contohnya makan, minum, mandi. Mubah, mau nggak makan sebulan, mangga itu mah. Mau nggak mandi seminggu, mangga. Paling kata laki, ini bini gua apa ban mobil hangit katanya. Betul apa betul? Tapi kalau makannya, minumnya, mandinya diniatkan untuk ibadah agar lebih kuat ibadahnya, maka makan, minum, mandi yang tadinya buah bisa menjadi wajib. Betul apa betul? Mandi, gelis,
buat suami biar bahagia, maka mandi dandan untuk suami yang tadinya mubah hukumnya bisa menjadi wajib. Makruh ma yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fa'lihi, diganjar kalau ditinggalkan, tidak berdosa kalau dikerjakan. Contohnya makan jengkol, makan jengkol, ngerokok makruh. Tapi kalau ngaji, ngerokok bisa semangat ngajinya, nggak ngantuk, maka yang tadinya makruh bisa menjadi wajib. Yang penting jangan sambil sholat ngerokoknya. Sama halnya begini, ini ada minuman di sini, dengan adanya minuman, adanya larutan cap kaki janda, cap kaki 3, ngajinya lebih semangat. Adanya makanan, adanya kue, ngaji lebih semangat, maka hukumna panitianya diakeun kue jeung minuman, eta hukumna wajib. Betul apa betul? Betul. Maka mau nanya bapak-bapak, ayah kopi na ayah? Bapak-bapak ayah kopi na ayah? Ayah. Aing geus sarua. Ibu-ibu ayah susu na ayah? Ayah alhamdulillah. Ayah susu na tah. Segelas. Lanjut, ini lanjut. Siap kompak, siap. Siap ngaji, siap. Ngaji sampai jam 12 siap. Sampai jam 1 siap. Sampai subuh siap. Modaran aing ngaranna siapa? Disarohin pakai tangan A, kalau belum turun ini tangan jangan dulu berhenti, jawab salam. Nak siap? Siap. Wa thaniyatan tauhidan wa tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nenek-nenek ngap-ngapan, aki-aki bengek, beragah maulid, dilengitkeun sakabeh panyakitna, dihilangin semua penyakitna. Nu eungap sing leungit eungap, nu bengek sing leungit bengek, nu nyeri hulu sing leungit huluna, sing leungit penyakitna. Alhamdulillah, alhamdulillahi jalla jalaluh alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadri wa miqdaril 'azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al muttaqun. Lidzalika qala Allah ta'ala fi kitabil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabi Muhammad man habba sunnati kana habani wa man habbani kana ma'i fil jannah. Wa qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an man anfaqa dirhaman li qira'ati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu an man azzama maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-islam. Wa qala Imam al-Ali karramallahu wajhah man anfaqa dirhaman li qira'ati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju min ad-dunya illa bil iman. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kala ba'da du'a fi ba'd an-nazim. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami
dosa dosa orang tua, dosa guru-guru, dosa murid-murid kami. Wahai Allahu Rabbi, dengan agungnya Nabi, hasilkan maksud kami, maafkan dosa kami, hasilkan maksud kami, maafkan dosa kami, ya Rabbi bil Mustafa, Masya Allah, balligh qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini semua jamaah, doanya moga ijabah, hidupnya moga barokah, mati ya husnul khatimah, hidupnya moga barokah, mati ya husnul khatimah, ya Rabbi bil Mustafa, amin ya Rabb, balligh maqasidana, amin ya Rabb, waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, Allah itu di mana? Apakah dekat apa jauh? Kalau dekat aku mau berbisik minta sama Allah, kalau jauh kami mau berteriak minta sama Allah. Maka Allah turunkan ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, Allah ujibu da'watan da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum
Ya Muhammad, sampaikan kepada hambaku, kalau mereka bertanya aku di mana, sampaikan kepada mereka, inni fa inni qarib, anni fa inni qarib, sungguh aku dekat dengan hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengijabah siapapun yang meminta kepadaku. Jadi saha nu menta, saha nu ngadoa, siapa yang memohon kepada Allah pasti doanya akan diijab. Amin ya rabbal. Doa yang diijabah itu kata Allah, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Syaratnya dua kata Allah kalau doa ingin diijabah. Yang pertama, falyastajibu li, memenuhi panggilan Allah, yaitu panggilan sholat lima waktu. Yang kedua, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Alhamdulillah, orang di rumah kami iman ke Allah, takwa semua sama Allah. Maka di sini doa yang diijabah di waktu ngaji, di antaranya sabab waktu ngaji, seluruh malaikat beribu-ribu bahkan jutaan malaikat kumpul di tempat ini di klaster kana memohonkan ampunan kepada Allah untuk semua warga jamaah klaster kana. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, doa anu diijabah selain ngaji yang akan diijabah yaitu di waktu malam hari yang jadi pertanyaan, osok hudang penting tara, suka bangun malam tidak, osok tara, rek naon kiih siapa sholat tahajud, insya para alim ulama, para kiai, para habaib, para hujjaj, para guru, wabil khusus yang ada di sekitar klaster kana, kita doakan para guru, para asatid, semoga sehat, berkah, panjang umur, dan juga kasepuhan sesepuh yaitu Bapak Haji Nana Taruna. Mudah-mudahan diberikan keberkahan semua guru-guru kita dan para kasepuhan kita. Tanpa guru kita tidak akan pernah mengenal Allah, betul. Tanpa ustadz kita tidak akan pernah mengenal Rasulullah, betul. Segala macam tentang agama kita datang sama ustadz, minta doa sama. Kalau ada acara manggil Ustaz, selamatan 4 bulan manggil Ustaz, selamatan 7 bulan manggil Ustaz, lahiran manggil Ustaz, bidan. Masa Ustaz di tengah rejang bener henteu? Bener. Atuh cek budak pas mereka keluar, ma aya Ustaz. Mudah-mudahan sayang nggak sama Ustaz, Bu? Sayang enggak? Hormat enggak? Laulal murabbi ma'arabtu rabbi, kalau bukan karena guru kita tidak akan pernah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman sekarang orang lebih senang pengajian apa hiburan? Hiburan. Pengajian apa hiburan? Hiburan. Bohong. Lebih senang pengajian apa hiburan? Hiburan. Lebih senang pengajian apa jalan-jalan? Jalan-jalan. Pengajian apa jalan-jalan? Jalan-jalan. Betul apa betul? Betul. Ibu mau kemana? Mau ke Taman Safari. Berapa tiketnya? 200.000. Mau lihat apa? Monyet. Betul apa betul? Betul. Barang datang pengajian, ibu mau kemana? Ke majelis. Lemes. Mau ngapain? Lihat Ustaz. Berapa sedekahnya? 2.000. Lah kemarin ke Taman Safari, tiketnya 200.000. Mau lihat apa? Monyet. Barang sekarang ke majelis, mau lihat siapa? Ustaz. Sedekahnya berapa? 2.000. Berarti banget monyet lebih mahal tibatan banget Ustaz. Jadah.
Mudah-mudahan Ustadz barokah, Kiai barokah, Habaib barokah, para kesepuhan barokah, yang memberikan donatur dana untuk acara ini barokah. Abu Lahab, tahu Abu Lahab? Abu Lahab kenal Abu Lahab? Nggak kenal ya? Abu Lahab teh lain RT lain. Abu Lahab itu pamannya Nabi, adiknya Sayyid Abdullah. Siapa nama bapaknya Nabi? Siapa bapaknya Nabi? Abdullah. Emang RT Sayyid Abdullah punya adik Abu Lahab. Abu Lahab itu kafir, cuma gara-gara lahir Nabi dikasih tahu sama Suwaibah Islamiyah, budaknya, ya Abu Lahab, kata budaknya Suwaibah Islamiyah, ponakanmu telah lahir, Muhammad telah lahir. Abu Lahab bahagia karena bahagianya Suwaibah Islamiyah dimerdekakan. Matinya kafir, hidupnya kafir, bahkan merangan Nabi ketika Nabi menjadi Nabi dan Rasul diperangi oleh Abu Lahab. Istrinya merobek-robek paman dada paman Sayyidina Hamzah dan kemudian mati dalam keadaan kafir. Akhirnya Abu Lahab Allah takdirkan menghuni neraka Hawiyah. Di neraka Hawiyah hanya gara-gara Abu Lahab senang dengan lahirnya Nabi. Maka setiap hari Senin Abu Lahab diangkat dari neraka Hawiyah dan mengalir air dari jarinya Abu Lahab untuk minum berkah, hanya karena bahagia dengan lahirnya Nabi. Apalagi kita bahagia tidak dengan lahir Nabi? Bahagia tidak, senang tidak, cinta tidak, sayang tidak. Minimal kalau cinta sama Nabi harus cinta sama suami. Betul apa betul? Betul. Coba cinta nggak sama suami? Cinta nggak sama suami? Aa mau tanya sekali lagi. Cinta siapa? Cinta salaki batur. Sugante salaki sorangan gining salaki batur. Pak Baim ada? Pak Baim ada? Iya. Masya Allah, ini bapak-bapak orang klaster masih pada mau ngaji. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh solehah. Anak-anak kita jadi anak yang berbakti. Percuma anak-anak kita pinter, percuma anak-anak kita jadi dokter, percuma anak-anak kita jadi profesor kalau tidak berbakti kepada kedua orang tua. Kalau tidak tahu agama. Betul apa betul? Aparat pemerintah, Bapak Lurah Injun, Kepala Desa Pancawati beserta jajarannya yang mungkin sekarang sudah kembali ya karena jadwalnya banyak katanya kunjungannya. Bapak RW, ayah RW, ayah RT ada. Alhamdulillah. Ini jangan sampai RT kalau dangdutan paling depan, kalau ngaji nggak ada. Betul apa betul? Betul. Sebabnya apa Bu? Yang namanya pemerintah paling tinggi itu presiden, paling bawah itu RT. Kalau ibu-ibu jamaah nggak kebagian bansos, nggak kebagian BLT, siapa yang diomongin? RT. Siapa yang dimarahin? RT. Siapa yang didemo? RT. Kata ibu-ibu, RT. Lah orang mah dapat bansos dan BLT. Nah kami mah teu dibere RT. RT. Siapa ngajina kudu kitu bae, teu kitu mah cari cing we ngaji teh. Betul apa betul? Ibu jamaah rahimakumullah, kita doakan aparat pemerintah khususnya Bapak RT yang semangat. Betul apa betul? Betul. Kita doakan sebelum mati jangan dikubur dulu. Maksudnya kita doakan berkah panjang umur. Amin.
Aparat pemerintah kita semakin sehat, semakin banyak rezekinya. Khususnya para panitia penyelenggara DKM masjid, para asatidz dan semua kujam ajmain, warga masyarakat klaster Kana, mudah-mudahan semua jadi ahli surga. Amin. Pengen masuk surga, pengen. Pasti semuanya juga pengen masuk surga. Nusok molotot kasalakina hayang asup kasur. Bibir monyong dimana suami nggak punya duit tetap aja pengen masuk surga. Yang suka nyopet duit suami nggak pernah bilang-bilang sama suami tetap aja pengen masuk surga. Suaminya yang nggak pernah pulang-pulang kadang nggak ingat sama anak istri tetap sama juga pengen masuk surga. Yang gak pernah sholat kagak pernah ngaji juga pengen masuk surga. Semua pasti pengen masuk surga. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti akan masuk ke surga illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk ke dalam surga. Emang surga milik siapa? Milik presiden? Bukan. Milik pejabat? Bukan. Milik menteri? Bukan. Milik kiai? Milik ustad? Milik RW? Milik lurah? Komo tibang RT? Bener tuh. Surga itu bukan milik siapa-siapa, kata Allah, al jannatu liman ittaqa. Surga itu untuk orang yang takwa. Tahu nggak artinya? Takwa lain hulu botak di babawa. Takwa juga bukan takut istri tua, tapi takwa imtithalul awamirillahi wajtinabun nawahi, ngajalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Seperti orang klaster Kana, semua soleh dan iman dan takwa semua, amin. Ngaji oke, muludan oke, rajaban oke, sholawatan oke, marhaba oke, manakiban oke, dangdutan oke. Oke semua, oke semua dikerebeken heula di neraka. Naudzu. Ibu jamaah rahimakumullah, malam ini malam yang luar biasa, malam yang spektakuler, panggung istimewa. Istimewa bukan karena megahnya ini panggung, istimewa bukan karena ada lampu, istimewa bukan karena ada kembang warna-warni, bukan karena ada saya, tapi istimewanya malam ini karena ada peringatan manusia paling mulia, nabi yang paling terpuji, rasul yang paling unggul, manusia di atas manusia, cahaya di atas cahaya, anta syamsun anta badrun. Beliau kalau dibandingkan dengan 124.000 nabi, beliau mempunyai gelar Sayyidul Mursalin, pemimpin para nabi. Kalau beliau dibandingkan dengan 313 rasul, beliau mempunyai gelar Sayyidul Mursalin. Kalau beliau dibandingkan dengan seluruh makhluknya Allah, beliau mempunyai gelar afdalul makhlukat, afdalul mawjudat, makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah dan wujud yang paling utama di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kata Allah, wahai kekasihku, tidak akan pernah disebut namaku kecuali setelah itu pasti akan disebut namamu. Tidak akan diagungkan namaku kecuali setelah itu pasti pula akan diagungkan namamu. Bahkan di setiap pintu-pintu surga terpatri dengan goresan tinta emas dan permata kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lihat
Ketika Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga, Nabi Adam ke Himalaya, Siti Hawa kemudian ada di Mekah, ada di Jeddah, sekitar sana 200 tahun Nabi Adam tobat, belum diterima tobatnya sama Allah, sampai Nabi Adam teringat ketika diciptakan oleh Allah, tertulis di pintu surga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi Adam berdoa kepada Allah, ya Rabb, dengan haknya Muhammad ampuni dosaku dan istriku. Akhirnya Allah menurunkan Jibril dengan mengirimkan sebuah doa yang Allah ajarkan, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ila taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhirnya Allah ampuni Nabi Adam. Allah pertemukan di Jabal Rahmah di Makkatul Mukarramah, bertemu dengan Siti Hawa. Nabi Nuh banjir bandang 6 bulan, berdoa kepada Allah, ya Rabb, dengan haknya Muhammad selamatkan kami. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, berdoanya, ya Rabb, dengan haknya Muhammad selamatkan kami. Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, berdoa minta sama Allah, ya Rabb, dengan haknya Muhammad selamatkanlah hamba. Akhirnya Allah memberikan doa kepada Ibrahim dengan sebuah yang ada dalam Al-Quran, Qul ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Katakan Muhammad, ya nar, hei api, rukuni, tunduklah engkau kepadaku, bardan, dengan memberikan sifat dingin, wassalaman, dan keselamatan ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim alaihis. Nabi Isa mau disalib, berdoa sama Allah, ya Rabb, dengan haknya Muhammad selamatkanlah kami. Akhirnya Nabi Isa diangkat, yang dijadikan disalib itu adalah temannya, umatnya yang menghasut, yang memfitnah Nabi Isa, yaitu Judas Iskariot, dialah yang disalib. Semua para nabi berdoa apabila kesulitan, yaitu berdoa dengan berwasilah kepada baginda Habibana wa Nabiyyana Muhammad. Cinta sama Nabi, Bu, ini luar biasa. Saking cintanya Allah sama Nabi, Allah berikrar dalam Al-Quran memproklamirkan cintanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya amanu sallu alaihi wasallimu. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat dan mengucap salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, lalu Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, baca solawat dan salamlah kalian semua kepada baginda Nabi Muhammad. Di sana ya ayyuhalladzina amanu, nisbatnya orang-orang yang beriman, yang Allah seru bukan hanya sekedar manusia, bukan hanya manusia biasa, tapi orang yang beriman. Artinya hanya orang yang beriman yang mau bersolawat kepada Nabi, hanya orang yang beriman yang cinta kepada Nabi, hanya orang yang beriman yang mau memperingati peringatan kelahiran baginda Nabi Muhammad. Imam Bushiri, ulama Mesir, lumpuh 15 tahun, buta 15 tahun, tapi galaunya Imam Bushiri mengarang pujian dan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Ketika setelah lama bertahun-tahun bermimpi Imam Bushiri bertemu dengan Nabi. Ya Bushiri, kata Nabi, engkau akan bersamaku kelak di surga. Amin ya Rabbal. Setelah itu kakinya yang lumpuh dalam mimpinya Rasul selimuti dengan sorbannya, Rasul selimuti dengan selendangnya. Ketika bangun, matanya yang buta sembuh, kakinya yang lumpuh pun ikut sembuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ali. Akhirnya solawatnya Imam Bushiri dinamakan dengan solawat burdah, dengan solawat yang sering kita baca, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibi
bika khairul khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khairul khalqi kullihim. Ada lagi seorang ulama bermimpi bertemu dengan Nabi. Ya Rasulullah, aku ini umatmu. Kata Nabi, kamu siapa? Aku umatmu, aku tidak kenal kamu. Ya Rasulullah, setiap hari aku sholat, aku tidak kenal kamu. Tiap hari kami ngaji, aku tidak tahu kamu. Tiap hari saya ibadah, aku pun tidak mengenal kamu. Syekh As-Subki bertanya kepada Nabi, lalu bagaimana biar engkau mengenal kami ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Aktsiru as-salata alayya, perbanyaklah kalian membaca solawat kepadaku, sehari jangan kurang 1000 kali, maka aku akan mudah mengenalimu. Jadi kata Nabi, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum as-salata alayya. Orang yang lebih utama dan lebih dekat denganku pada hari kiamat adalah umatku yang di dunianya lebih sering membaca sholawat kepadaku. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Suka baca sholawat lu? Senang baca sholawat? Lebih senang mana sama dangdutan? Lebih senang mana sama tiktokan? Tiap hari HP, pagi-pagi HP, habis dandan selfie, mau kondangan selfie, balik ngaji selfie, mau mati selfie. Amit-amit. Bu, perbanyak sholat. Sekali lagi, sholat. Lebih keras, sholat. Ibu tahu domba nggak? Tahu domba nggak? Tahu. Domba suka baca sholawat nggak? Enggak. Nggak. Berarti yang nggak pernah baca sholawat namanya Domba. yang kencang. Domba. Domba suka sholat nggak? Domba suka sholat nggak Pak? Enggak. Berarti yang nggak pernah sholat namanya Domba. yang kencang. Domba suka pakai jilbab nggak Bu? Domba suka pakai jilbab nggak? Suka pakai baju syar'i nggak? Berarti keluar rumah perempuan kalau nggak pakai jilbab namanya Domba. yang kencang. Domba. Domba. Domba suka senyum nggak? Domba suka senyum nggak? Enggak. Berarti kalau ada istri yang nggak pernah senyum sama suami, apalagi suaminya nggak punya duit, bibirnya monyong, berarti namanya Domba. yang kencang. Domba. 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 Domba galak nggak? Domba galak nggak? Halo. Kalau ada suami galak sama istrinya, berarti namanya Domba. yang kencang. Domba. 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 Domba-dombaku Di angon-angon kukurik, di paraban kukurik, anak lagi anu kurik. Domba-domba kurik, di angon-angon kukurik, di patian kukurik, anak lagi anu kurik. ibu-ibu belah itu kuat kikiuan siamah ari wayah dangdutan kikiuan kabeh. Bu, pengen ketemu Nabi, pengen. Kata Nabi, man ro'ani fil manami fasayaroni fil yaqzah. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, yang bertemu denganku dalam mimpi, maka dia akan bertemu denganku di alam nyata. Amin gitu Icot. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siapa aja dong baik. Ya Robbal,
Siapa yang bertemu denganku dalam mimpi, maka dia akan bertemu denganku di alam nyata, dia akan bertemu denganku di alam surga. Ya Robbal, pengen amalannya, pengen sholat sunnah 2 rakaat di waktu tengah malam hari. Siap? Niatnya bismillahirrahmanirrahim bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan li ru'yatin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini lillahi ta'ala. Niat saya salat sunnah ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Rakaat pertama baca Al-Fatihah. Baca apa? Al-Fatihah. Sehabis Al-Fatihah baca ayat kursi 15 kali. Pan hayang jeung Nabi amprokna ge lain jeung RT. Bener tak? Lamun jeung RT mah teu kudu maca ayat kursi, lu kabur RT sieun bising gua ayat kursi mah. Ayat kursi 15. Rakaat kedua baca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas 15 kali. Solatnya yang tenang, solatnya yang tumaknin, solatnya yang khusyuk, yang cinta karena kecintaan Kanjeng Nabi. Diantaranya qurratu ayun fi sholat. Kanjeng Nabi itu orang yang cinta di dalam sholat. Maka kalau sholat jangan buru-buru. Ini mah Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami Allah. Assalamualaikum. Selawi. Eta geus beres salat nini aki-aki stroke eta. Salat itu harus tumaknin, perbanyak ruku dan sujudnya lebih lama. Cuma kaidahnya sujud harus lebih lama daripada ruku. Insya beres salam hadarat kepada Kanjeng Nabi, ila hadratin Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Bisa? Kalau nggak bisa cukup begini, ya Allah saya kirim Al-Fatihah untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Al-Fatihah, cukup begitu. Bisa? Habis hadarat baca sholawat. Allahumma bareng. Sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad 1000 kali. Pan lain jeung RT ambrokna jeung Kanjeng Nabi. Kalau sudah bertemu dengan Nabi, yakin hidupnya akan mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah bertemu dengan Nabi, yakin segala macam hajat dan cita-citanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri, orang yang benar-benar cinta terhadap sesuatu pasti dia akan banyak menyebut sesuatu perkara itu. Berarti kalau cinta sama Nabi harus memperbanyak sholawat. Yang keras sholawat. Sekali lagi sholawat. Berarti dangdutannya kurangin, jaipong kurangin, koplo kurangin, tiktokan. Jangan anak udah mau 4 masih tiktok, ngakunya perawan, dangdannya merah, bibirnya, alisnya segede galangan, segede tiang listrik, rambut kemana-mana, di depan HP. Dosa apa enggak? Dosa apa enggak? Aku masih ting-ting, dijamin masih ting-ting,
sama sekali belum berpengalaman. Ngerasa itu yang ketawanya kenceng tukang tiktokan itu. Betul apa betul? Betul apa betul? Ganti tiktokannya pakai sholawat. Sekali lagi sholawat. Hidup ibu banyak masalah, banyak sholawat. Hidup ibu banyak kesulitan, banyak baca. Suami enggak pulang-pulang, banyak baca Sholawat. Suami enggak sayang, banyak baca Sholawat. sholawat. Sholawat ada khusus, mau kaya ada sholawatnya khusus. Sholawat Jibril, sholawat munjiat, sholawat malaikat, sholawat laduni dunia ada buat kaya raya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuwasi'u biha alainal arzak. Ya Allah, sholawat salam kepada Nabi Muhammad, dengan berkah sholawat maka turunkanlah kami berbagai macam rezeki. Itu sholawat buat kaya, buat lunas utang ada doanya. Mau tahu enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bayar. Ya iya, lu mau didoain sama kiai 1000 kiai ngedoain biar lunas utang, tapi kalau kagak niat bayar utang, lunas apa kagak? Kagak. Bener nggak? Bener. Sama halnya pengen jalan-jalan ke Jogja tapi nggak patungan ongkosnya, berangkat apa enggak? Sama halnya pengen kenyang tapi nggak mau makan, kenyang apa enggak? Sama halnya pengen masuk surga tapi nggak mau ibadah, masuk surga apa enggak? Yang ada masuk got sama comberan. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Maka di sini ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, urang sing ingat kabege urang asalna tina liang, ayeuna urang cicing dina liang, isukan pake topae bakal balik ka jero Liang. maka penting ayeuna urang judulan ngaji teh nyaeta Liang. muludan sia. Ngaliang wae. Lah ku aing jauh-jauh ka dieu kita ngaliang. Ibu jamaah rahimakumullah. Saya dulu susah hidupnya, mau nikah nggak ada yang mau. Siapa yang mau sama santri, emang anak gua mau dikasih kulhu katanya. Sudah punya anak Yasmin susah, mau beli rokok nggak punya, mau beli susu nggak punya. Ya Allah, nangis. Saya minta bagian hidup saya minta kemudahan, dapat petunjuk, suruh baca sholawat semalam 10.000 sholawat. Baru 10.000 saya setahun. Ma istri nggak punya duit, sholawat. Pengen beli baju, sholawat. Pengen beli cincin, sholawat. Karena minta itu kiranya ama yang kaya apa yang miskin, Bu? Yang kaya ama yang miskin. Kalau minta itu minta sama orang kaya apa yang miskin? Yang kaya siapa? Kalau suami kita miskin berarti mintanya sama Allah. Habis gitu minta sama suami. Betul apa betul? Betul. Alhamdulillah saat ini saya ada pesantren, santri pada ikut. Ini santri-santri yang lagi hafal Quran. Ada yang 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 5 juz, ada yang 7 juz, ada yang hafal kitab juga. Dan dari sini kelas terkana ada salah satu yang pesantren dia, yaitu Ananda Al-Mukarram Neymar, anaknya Bapak Baim. Itu kalau pagi itu yang dia cari bukan kitab, nasi. Ada Bapak Baim. Ini besok penjengkukan harus bawa beras itu. Beras pondok habis sama Neymar itu. Luar biasa, doakan Neymar mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Amin. Dan mudah-mudahan dari sini banyak nanti yang mondok ke sana. Di sana programnya tahsinul Quran, tahfizul Quran, kitab kuning, ceramah dan hikmah ya. Ini anak-anak nanti ini lagi tanggal 2 November nanti ada acara maulid di pesantren, silakan pada datang. Santria semuanya nanti tausiah, semuanya ceramah, semua santri. Termasuk nanti Neymar ceramah, terserah mau bab makan, mau bab apa ceramahnya. Insyaallah. Alhamdulillah. Ibu, kalau anak nggak dididik agama, Bu, nanti suatu hari di hari kiamat anak akan ngedakwa sama ibu bapaknya. Ketika ibu bapaknya di surga, anaknya tidak tahu agama, anaknya di neraka. Na'udzubillah, nanti anaknya ngedakwa kepada Allah. Ya Rob, mana bapakku di surga? Mana ibuku di surga? Aku tidak ridho ya Rob. Kenapa orang tuaku di surga, aku di neraka? Ya itu karena kamu nggak mau ibadah.
Aku tidak mau ibadah karena orang tuaku tidak pernah mengenalkanku terhadap agama, karena bapakku tidak pernah membimbing agama, karena bapakku tidak pernah mengajarkan agama, ibuku tidak pernah mendidik Al-Quran, orang tuaku tidak pernah menitipkan aku ke pesantren, orang tuaku tidak pernah menitipkan aku kepada kiai, sehingga aku bodoh, aku tidak tahu agama. Ya Rob, maka saat ini aku tidak ridho kalau bapak ibuku enak-enakan ada di surga. Apa maumu? Bawa mereka bersamaku di neraka. Akhirnya orang tuanya yang ahli surga gara-gara tidak mendidik agama terhadap anaknya diseret ke dalam neraka bersama anaknya yang durhaka. Na'udzubillah. Tapi sebaliknya, kalau anaknya soleh, anaknya ngaji, anaknya ngafal Quran, anaknya tahu agama, terserah. Setelah mondok dia mau jadi dokter, lebih bagus. Dia mau jadi insinyur, lebih hebat. Dia mau jadi presiden, lebih mantap. Silakan. Yang penting anak harus tahu fondasi akidah dan agama serta akhlakul karim. Ketika bapak ibu sekarat, anak Neymar yang dari pondok datang, bapak baca Yasin, ambil wudhu Neymar. Masya Allah, ibunya sekarat, ibu ikuti Neymar bu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa ibunya? Iya, la ilaha. Ditutur, diikutin, meninggal, surga bagiannya. Ya Roban. Kalau Neymar nggak dimasukin pondok, kalau nggak ngaji, bapaknya sekarat, dia pulang, apa yang dia cari bukan Yasin, makanan yang ada dicari. Betul apa betul? Inilah pentingnya anak tahu ilmu agama. Banyak di zaman sekarang anaknya hebat-hebat, anaknya pintar-pintar, tapi tidak tahu agama, anaknya menjadi anak yang durhaka. Na'udzubillah. Kita baca sholawat dulu, siap? Siap. Kita baca sholawat dulu, siap? Siap. Mudah-mudahan hidup kita barokah dan mendapat syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bawa minyak yang sudah dibacakan Yasin sama santri 41 kali Yasin kurang lebih, dan sholawat lebih daripada 20.000 kali sholawat. Mangga tafadhol, nanti yang mau minyaknya mudah-mudahan kalau dipakai ke anaknya, anaknya jadi anak yang soleh. Amin. Dipakai di rumahnya jadi bahagia, tentrem, dipakai nikmat rumah tangga. Amin. Dipakai kerja, dipakai usaha-usahanya barokah, berkah sholawat. Tafadhol, nanti yang mau infaknya hanya 20.000 untuk pembangunan pesantren di Pasir Elak Desa Darawolong, sekaligus pemberitahuan barangkali nanti ada anak ibu yang mau mondok, terbuka untuk tingkat SD, untuk SMP dan SMK. Mangga silahkan tafadhol. Bulanannya murah ya bapak-bapak ini ya, hanya 800.000 sudah mondok, sudah termasuk biaya sekolah, makannya 2 kali. Kalau Neymar lebih. Bajunya sudah dicucikan, hanya 800.000. Murah apa mahal? Murah. Murah. Setoran Beat aja 900 lebih. Betul enggak? Betul. Setoran mobil di atas 3 juta, betul apa enggak? Betul. Motor setoran, mobil angsuran, emas kreditan, baju emokan. Setiap hari kepala pusing bayar angsuran, pusing-pusing kepala bayar angsuran, pusing-pusing bayar angsuran. Mudah-mudahan lunas semua utangnya, berkah sholawat. Tafadhol, minyaknya hanya 20.000 untuk pembangunan pesantren. Saya mau nyumbang, kata Pak Haji Nana, pesantren butuh apa? Mangga datang aja ke pesantren, insya Allah itu akan menjadi syafaat penolong nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, Nabi putra Abdullah, Nabi Allah Nabi kekasih Allah, Nabi Allah Muhammad, manusia yang ku cinta,
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله يا من له الزم إلا الله إلى المسيء لقد زاغوا بالأنبياء استغفروا الله سوى يا سيدي يا رسول الله إلى المسيء إلا قد زاغوا بالأنبياء استغفروا الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي يا رسول الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي شيخ أبو القادر الزيلاني حبيب النبي شيخ أبو القادر الجيلاني حبيب النبي semua سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي يا رسول الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي طوبى مصطفى البتاني حبيب النبي طوبى مصطفى البتاني حبيب النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا
padamu ya Rasul, aku rindu padamu ya Rasul, aku sayang padamu ya Rasul, aku kangen padamu ya Rasul, salatun salamil mu'minin bil qatil ya Langit ribut, bidadari ribut, malaikat ribut. Ya Rabb, wangi apa begitu nikmat? Allah mengutus malaikat ke dunia. Pas dicek di klaster kana, ada hambamu ya Rabb yang bersolawat kepada kekasihmu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Solawat kita akan membentuk wangi-wangian indah yang tidak pernah ada di istana langit sekalipun. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami bersolawat tapi kami bercanda sambil masak ibaratnya? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa bilana ma madaya wasina karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli ahli minal awal at-tahibi. Bagaimana? Kata Nabi, orang umatku yang bersolawat kepadaku sambil bercanda, maka tetap dia akan diberikan 10 pahala, dihapus 10 dosanya, dan diangkat 10 derajat tingkat makomnya. Amin. Lalu bagaimana umatmu? Kata sahabat yang bersolawat kepadamu, dia khusyuk. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Marhaban ya marhaban. Bagaimana ya Rasul? Maka solawat itu akan Allah jadikan menjadi malaikat, dan malaikat itu akan beristighfar, memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang yang membaca solawat dengan khusyuk sampai hari kiamat. Amin ya Rabbal. Pengen bahagia tidak Bu? Orang di dunia bohong kalau tidak pengen bahagia, betul? Orang yang kita kejar di dunia ini bukan apa-apa, bukan, tapi bahagia. Allah tidak Allah letakkan kebahagiaan pada rumah mewah, tidak. Allah pun tidak meletakkan kebahagiaan pada mobil Pajero dan Fortuner, tidak. Allah pun tidak meletakkan kebahagiaan kepada pangkat dan jabatan. Kalau Allah meletakkan kebahagiaan pada harta, pada rumah mewah, pada mobil mewah, maka harusnya yang paling bahagia adalah Qarun. Betul apa betul? Tapi Qarun binasa ditenggelamkan dengan hartanya. Kalau Allah letakkan kebahagiaan pada pangkat dan jabatan, maka yang berhak bahagia adalah Fir'aun. Betul. Karena Fir'aun adalah raja pada saat itu, masanya puluhan tahun, tapi Fir'aun dibinasakan oleh Allah. Kalau kebahagiaan Allah letakkan kepada ketampanan, Abu Jahal, Abu Lahab sangat tampan juga, harusnya layak bahagia, tapi Abu Jahal dan Abu Lahab binasa. Lalu di mana Allah letakkan kebahagiaan? Wallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang meletakkan kebahagiaan di setiap hati orang yang beriman. Imannya bagaimana langkahnya biar baik? Maka kita harus meneladani akhlak Rasulullah yang senantiasa menebar kedamaian.
ngaji tiap hari, mingguan ada, muludan tiap tahun. Sama tetangga kalau lewat, segitu Pak RT meni genit. Ada yang begitu, ada yang begitu, ada gara-gara beda pilihan sama tetangga nggak nanya. Ada yang begitu. Tetangga sebelah beli motor meriang, tetangga yang depan beli mobil migrain sebelah, tetangga yang belakang rumahnya digedein stroke sebelah. Ada yang begitu. Naudzubillah. Jadi kebahagiaan itu Allah titipkan, Allah akan letakkan di hati orang yang beriman. Hati orang yang beriman yang meniru akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Begitupun sama suami. Ieu suami loba duit kagarek dangdan siga Sahrini, bener teu? Suami teh gablek duit dangdan siga Sahroni. Betul apa betul? Kalau suami lagi banyak duit, ya Allah, servisnya memuaskan, dandannya BMW, bahenol mantok weleh-weleh, gelisnya kawanti-wanti, herangna kabina-bina red karena tarang lancah menteragan, irungna keweng-kewengan, pipina katumbirian, wasna gula gumantong, gadoda dok sapotong cangkeng nanga biola, pitis nanga jantung cau manggala. Aduhai, suami loba duit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam papa. Loba duit. Papa badai ngopi, badai nyusu kopi nate ayana sus gara-gara lamun nyienkeun susu jeung salaki gara-gara duit menangna duit doang. Tapi lamun nyienkeun susu jeung salaki, nyienkeun kopi jeung salaki gara-gara diniatkan ibadah, maka pahalanya sama seperti 1000 kali haji dan umroh. Lain amin doang, praktekeun. Sing tarik sekali lagi. Jangankan sama suami, kalau ibu nyusuin anak aja yang masih kecil disusuin sama ibu, dikenyot ku budak, sakenyot 10 ganjaran anak nyot. Kalau 2 kali dikenyot sama bayi 20 kali lipat ganjaran anak nyot. Kalau 3 kali dikenyot sama bayi 30 kali lipat ganjaran anak nyot. Tuh siapa kalau disuguhan aing diinum diomong nyusuan budak beres disusuan 1 tahun 2 tahun beak dosa ibu kabeh. Amin. Habis semua dosanya. Amin. Sakitu nyusuan anak komo lamun nyusuan bapana kemana-mana. Iya mah dah ada loba duit mah servis kasalah kita. Ya Allah segala macamnya. Pokoknya pelabah suami di PHK, suami nggak punya duit. Mas, assalamualaikum, kata ibunya, kata istrinya, waalaikumsalam. Mah, papa pulang. Tahu, gua juga tahu lu pulang. Kopi dong mah, bikin sendiri, gua capek dari pagi gerok kumbah piring nyesel ngurus budak yang saja pada ngepel, tibang nyen kopi lain nyen sorangan. Ayo lu gitu aya. Innalillahi wa inna ilaihi. 1 tahun 2 tahun suaminya belangsak, barang hiji waktu suaminya dapat gusuran tanah bawa uang 1 miliar. Mah papa pulang. Iya tahu. Mah bikin kopi nggak mau. Mah dosa lo mah. Ya udah. Tadi nang gula jadi garam yang dimasukin. Pas kebaliknya suaminya udah nginin duit sekoper. Bibirnya monyong. Yang monyong jadi melar. Betul apa betul? Makanya gampang Pak, makanya gampang kalau istri sedang begitu monyong bibirnya sama suami gaplok sama duit, belum sembuh juga monyongnya, bawa ke toko emas, beliin emas 1 ton lauk ketambah. Kalau monyongnya belum beres juga, bawa ke pasar malam, suruh naik komedi puter, olam tak mabok siap. Betul apa betul? Sampai rumah masih monyong aja sama suami, sampai pagi monyong. Suami ngopi dulu, ngudu dulu, baru sadar si horeng pamajikana memang monyong tisimiti dikawin. Oke. Mina
Mina Susi Desi muludan beresan rumah tang, jangan suka betang. Ini mah ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditan. Abang jangan pulang kecuali bawa kami pangtarik gak eta uruwe duitah awewe zaman ayeuna mah riweuh urusan duit. Makanya mohon maaf kesini datang teh tujuannya niatnya mencari duit dulur. Siapa cek aja duit wae neangan dulur, mudah-mudahan kesononya dapat duit. Doa hari si aing mah butuh duit, butuh ge doa dorongan amplop. Aduh Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hidup kita yang pertama niatkan ibadah, kata Nabi. Dengerin nih terakhir, orang yang niatnya ibadah, yang niatnya akhirat, yang niatnya Allah, kata Nabi, mangkana niyatul akhirah jama'allahu syamlah, akan dibereskan segala masalahnya, akan dibereskan segala kesulitannya. Amin. Wa ja'ala ginahu fi qalbi, hatinya akan diberikan kekayaan. Dikasih sama suami 100.000, alhamdulillah. 50.000 tersenyum mesra, 100.000 indah luar biasa, 1 juta masya Allah dunia selasa sorga, 2 juta servisnya membabi buta. Wow. Betul apa betul? Betul apa betul? Hati yang kaya, bukan rezeki yang kurang, tapi hati yang tidak pernah bersyukur. Maka kalau niat ibadah, insya Allah hatinya akan penuh bersyukur. Yang ketiga, jaminan Allah, orang yang niatnya ibadah, wa ata dunyahu rogimatan, dunia akan datang dengan sendirinya. Fortuner datang, Pajero datang, Mercy datang, Wuling datang, motor datang, toko emas datang. Insya, maka kita niatkan mudah-mudahan istiqomah yang keras. Istiqomah. Istiqomah itu berat ya, memang berat, karena yang ringan itu istirahat. Karena sudah malam, ibu-ibu ya, bentar lagi takut suaminya mau apa gitu kan, ya mau ngopi gitu apa mau apa ya, karena sudah malam 11:30. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan maulid ini menjadi keberkahan khususnya bagi klaster, karena kita semua umumnya untuk muslimin wal muslimat dimanapun berada. Dan dengan adanya maulid ini mudah-mudahan kita ditambahkan oleh Allah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Istiqomah, makin bersih hatinya, makin lembut hatinya, makin disayang sama suaminya. Dan suami dimanapun berada selalu dijaga oleh Allah, tidak mudah tergoda oleh janda. Amin. Ya Rabbal. Astaghfirullah Rabbal baraya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, angkat tangannya, wal mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tujina biha min jamil awali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa utahhiruna biha min jami'is sayyi'at, tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubalighuna biha al-ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat.
Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma astur al-azli ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummat sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbi hab lana minas salihin, Rabbi hab lana minas salihin, Rabbi hab lana minas salihin. Allahumma barik lana hadzal majlis, Allahumma barik lana hadzal majlis, Allahumma barik lana hadzal majlis kama barakta Makkah wal Madinah wal Aqsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Fadika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bijahin nabi bi barakah hadzal maulid barakah auliya illah barakah ulama barakah habaib. Nas'aluka al-ijabah bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم. Pesan untuk bapak-bapak, banyak sholat di masjid berjamaah, banyak ikut ngaji berjamaah di masjid. Itu pahalanya sholatul rajuli fil masjid ma'al jamaah khairu min sholati fi baitihi munbaridan arba'ina sana. Laki-laki yang sholat di masjid berjamaah satu kali itu keutamaannya lebih utama daripada sholat di rumah sendirian selama 40 tahun. Sholat berjamaah satu kali keutamaannya lebih baik daripada sholat di rumah sendirian selama 40 tahun. Jadi mending berjamaah di masjid, mending di rumah. Di masjid ramaikan kegiatan kajian mingguan biar kita punya ilmu. Jangan ngerasa paling benar, jangan ngerasa paling pinter, karena manusia itu mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Sadinten buah sadinten meserna di parapatan, hapunten hapunten pilih seur kalimat kalem kalepatan, buah tomat buah peuteui tamat euy. Ihdinas shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.